kita telah menyebutkan tentang macam-macam khilaf. Khilaf itu ada dua pembahasan. Yang pertama dilihat dari orangnya, orang yang ikut dalam perselisihan, perbedaan. Maka khilaf dilihat dari orangnya itu ada tiga macam. Yang pertama, khilaf di mana semua orang tercela. Semua yang ikut perbedaan semuanya tercela. Perbedaan orang-orang Kristen, apakah Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, semuanya tercela. Kemudian yang kedua, khilaf di mana dalam khilaf itu ada orang yang terpuji dan ada orang yang tercela, yaitu khilaf seperti perbedaan antara tauhid dan syirik, perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Kemudian yang ketiga, khilaf di mana semua orang terpuji. Semua orang yang berbeda itu semuanya dipuji sama Allah Ta'ala, dan Rasulullah SAW memuji mereka. Kemudian kalau dilihat dari permasalahannya, khilaf dilihat dari permasalahan yang mereka khilafkan, mereka perbedaan kan itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan khilafut tadad, perbedaan di mana setiap pendapat itu kontradiksi dengan pendapat yang lain. Pendapat pertama mengatakan batal, misalkan sebuah masalah membatalkan wudu, yang lain mengatakan tidak. Batal dan tidak batal itu kontradiksi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, itu kontradiksi. Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua dinamakan dengan khilafut tanawwu, yaitu semua perbedaan itu semuanya sama, saling melengkapi sehingga sama. Perbedaan dalam masalah bacaan doa istiftah, perbedaan dalam tata cara azan dan yang lainnya. Berarti khilaf dilihat dari masalah yang dikhilafkan itu ada dua macam. Ada khilaf di mana kontradiksi, pendapat satu dua itu nggak bisa dikompromikan, nggak bisa. Kemudian yang kedua dinamakan dengan khilafut tanawwu. Khilaf tanawwu itu bisa dikompromikan, bisa digabungkan. Kenapa? Karena tidak kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Dalam khilafut tadad, khilaf yang kontradiksi itu, kaidah para ulama mengatakan al-musibu wahidun, pendapat yang benar itu cuma satu. Tidak mungkin pendapat yang kontradiksi, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, itu semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau benar, konsekuensinya berarti agama kita itu kontradiksi. Agama kita itu agama yang pasti. Kalau ada kontradiksi itu dalam pemahaman orang, manusia yang berbeda itu memahami berbeda-beda. Maka kebenaran dalam masalah khilafut tadad itu cuma satu. Maka pasti antara yang mengatakan halal, yang mengatakan haram, yang benar itu cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi kebenaran itu dinamakan dengan al-amrun nisbi, perkara yang relatif. Karena kebenaran dari Allah itu datangnya kepada kita itu nggak pasti. Kebenaran itu pasti dari Allah Ta'ala, tetapi datang kepada kita itu nggak pasti. Sehingga apa? Sehingga apa yang dianggap benar oleh pendapat A dianggap salah oleh pendapat B. Pendapat benar yang dianggap oleh kelompok B disalahkan juga sama pendapat A. Kenapa? Karena kebenaran itu sifatnya relatif. Kemudian kalau khilafut tanawwu, khilaf tanawwu itu perbedaan yang bisa dikompromikan. Maka kaidah para ulama, kullu mujtahidin musibun. Semua ulama yang berijtihad semuanya benar. Kenapa? Karena nggak kontradiksi. Ada yang membaca dalam doa istiftah itu seperti ini lafadznya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, mengatakan yang sunnah ini, ada yang mengatakan yang lebih baik yang seperti ini. Semuanya benar. Semuanya benar dan semuanya baik. Kemudian telah kita sebutkan juga kemarin baca kitab Syekhul Islam, dan nanti kan kita baca lagi, bahwa kebanyakan kenapa kita itu sampai berpecah belah itu, permasalahan bagi orang-orang yang khilaf, kenapa kok mereka itu tercela, itu disebabkan karena di dalam masalah nafinya. Jadi masalah itu ada dua. Ini telah kita bahas kemarin, masalah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan babul itsbat,
Yaitu kita menguatkan pendapat kita, kita menetapkan pendapat kita. Saya mengatakan misalkan masalah ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena bagi saya itu saya kuatkan pendapat ini karena saya itu seperti ini. Pendapat saya hujahnya ini, hujahnya ini, hujahnya saya itu seperti ini. Ini masalah yang pertama, dinamakan dengan babul itsbat. Menetapkan pendapat dia, mengokohkan pendapat dia sendiri itu. Kemudian yang kedua, babun nafi. Melemahkan, meniadakan pendapat yang lain. Saya dalam masalah ini pendapat saya hukumnya haram. Pendapat yang lain yang mengatakan hukumnya itu halal, itu bagi saya lemah. Nah, jadi ada dua bab ini. Ada babul itsbat, itsbatul qaul, menguatkan pendapat saya. Kemudian yang kedua, melemahkan pendapat yang lain. Dalam masalah ini kata Syekhul Islam, kebanyakan orang itu benar dalam babul itsbatnya. Ketika dia itu menguatkan pendapat dia, dalilnya ini. Saya lebih senang kepada pendapat ini karena dalilnya ini. Ini benar. Tetapi dalam masalah nafi pendapat yang lain, melemahkan pendapat yang lain, itu banyak kebodohan. Itu banyaknya. Masalahnya itu, sumber masalah itu kenapa? Karena nafyu hakil ghair, yaitu menafikan, menolak kebenaran pada pendapat yang lain. Sehingga apa? Kebanyakan kita itu, ini yang jadi masalah di zaman kita ini. Kebanyakan kita itu menolak sesuatu, melemahkan sesuatu, mengingkari sesuatu, dan kita nggak tahu apa yang kita ingkari. Apa yang kita lemahkan, apa yang kita tolak, itu kita nggak tahu itu. Kenapa? Karena kita itu cuma mau belajar pada pendapat yang kita kuatkan saja. Pendapat yang kita kuatkan A misalkan itu saja yang saya kuatkan itu. Tapi saya tutup mata dengan pendapat yang lain. Sehingga apa? Saya nggak peduli dengan hujahnya kamu itu. Yang penting apa? Kamu salah ya salah itu. Ini jadi masalah itu. Jadi yang jadi masalah itu apa? Ketika kita itu mengingkari, kita itu menolak, kita melemahkan pendapat orang lain. Kebanyakan dalam bab ini bodoh. Sedangkan dalam isbatnya pendapat kita menguatkan pendapat saya itu, kebanyakan itu kita punya ilmu. Baik ilmu kita itu karena dari nas, Al-Quran dan hadis, atau ilmu kita itu dari ngikuti ustadz, ngikuti ulama. Ya, dinamakan dengan taklid. Kita punya ilmu dalam menguatkan pendapat kita. Tapi dalam mengingkari pendapat yang lain, kebanyakan kita itu bodoh. Terkadang kita menyalahkan orang lain, mengingkari pendapat orang, tapi kita itu nggak belajar itu. Coba kalau seandainya kita pelajari pendapat dia itu pendapat seperti ini, kenapa itu? Ini saya apa? Terkadang kita itu ngakui juga, oh mereka itu punya hujah juga. Oleh itu ada sebuah kaidah penting disampaikan oleh para ulama itu, setiap orang bertambah ilmunya, semakin orang itu bertambah ilmunya, qalla ingkaruhu bainan nas, dia itu akan sedikit mengingkari prakteknya manusia. Semakin bertambah ilmu seseorang, dia akan sedikit mengingkari. Tetapi kata para ulama mengatakan, dan semakin sedikitnya ilmu seseorang, dia itu akan semakin banyak mengingkari. Kenapa? Karena bodohnya dia itu, dia nggak tahu ilmunya itu. Sehingga apa? Setiap masalah yang di masyarakat kita yang saya itu nggak membenarkan, ini sesat, ini keliru, ini sesat, ini keliru, ini sesat, ini keliru itu. Padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi, mereka itu mengamalkan seperti itu, kenapa itu? Setelah kita pelajari, oh rupanya ulama mereka itu pondasinya, sumbernya ada seorang ulama yang fatwanya seperti ini, hujahnya seperti ini. Akhirnya apa? Kita tidak berani mengingkari. Kenapa? Karena semakin kita itu punya kuat ilmu kita itu semakin sedikit mengingkari. Tapi semakin ilmu kita sedikit, maka semakin banyak permasalahan yang kita ingkari. Maka itu kalau kita perhatikan, coba misalnya kita perhatikan itu. Di antara kita, teman-teman, apalagi salafi ini. Dulu kita misalkan tahu pendapat cuma satu, ya Allah itu, nggak ada yang lain itu. Ketika ada seorang ustadz datang belajar dari seorang ulama, kemudian pulang ke Indonesia, bawa masalah yang baru itu. Akhirnya kok kaget kita ini, ini apa lagi, sesat lagi ini, masalah apa lagi ini itu. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar masalah itu gitu. Ya kan? Contohnya misalkan masalah pemilu. Dulu kita namanya salafi, kita ngaji dari awal sampai sekarang itu, namanya pemilu itu bukan hukum Islam misalnya. Itu titik misalnya. Sehingga bahwa salafi nggak boleh ikut terjun dalam pemilu itu, pemilihan dan yang lainnya itu. Tiba-tiba datang ustaz-ustaz dari luar negeri, mereka bawa fatwa ulama-ulama kibar, Lajnah Daimah, fatwa Syekh bin Baz, fatwa banyak sekali ulama. Di mana masalah pemilu itu terkadang mereka membolehkan, bahkan terkadang mereka mewajibkan itu. Akhirnya apa? Kaget kita itu. Ini apa lagi salafi seperti ini itu.
manhajnya ini goyang ini, manhajnya nggak kokoh salafinya ini. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar masalah yang lain kan gitu. Kita tahu pendapat, ayo sudah ini, kita kurung diri kita, pokoknya namanya salafi masalah pemilu kayak gini itu. Nah, kita dalam mengingkari sesuatu itu, kita itu nggak belajar. Oleh itu apa? Sering kita itu orangnya kagetan. Kita itu seringnya kagetan. Akhirnya apa? Sering kita sesatkan masalah-masalah di masyarakat itu. Oh ini sesat, ini nggak boleh, ini sesat, ini nggak boleh itu. Kenapa? Karena Anda nggak belajar. Karena Anda nggak belajar. Kalau kita belajar, terkadang itu yang diamalkan sama masyarakat kita, walaupun kita nggak mengamalkan, walaupun Anda nggak mengamalkan, nggak setiap sesuatu yang dikatakan oleh para ulama itu Anda harus mengamalkan, tidak. Tetapi minimal apa? Anda itu tahu siapa ulamanya. Ulama mereka itu siapa itu? Yang ada di masyarakat itu ulama mereka itu siapa itu? Oh, rupanya ulamanya seperti ini. Mereka hujahnya apa? Oh, rupanya hujahnya mereka seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu saling toleransi. Jadi maksudnya itu, permasalahan kita, masalah kita itu ketika khilaf itu bukan mimbabil isbatnya. Bukan masalah apa? Pendapat Anda itu kuat karena dalilnya itu. Bukan masalah itu. Kalau itu benar, apa yang Anda jalankan itu benar. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Ketika Anda itu bodoh terhadap apa yang Anda ingkari. Anda mengingkari sesuatu masalah, Anda menyesatkan suatu masalah, Anda melemahkan sesuatu masalah, tapi Anda itu nggak tahu hujahnya mereka apa gitu. Mereka itu punya salafnya itu. Ketika mereka punya salaf, maka hati-hati antum bicara masalah itu. Karena mereka punya salaf. Tidak mungkin antum itu menyesatkan ulama-ulama salaf kita itu. Oleh itu apa? Tambah ilmu kita, belajar lagi. Karena dengan kita itu belajar, maka nanti kita itu akan qalla inkaruhu. Kita itu akan sedikit mengingkari praktek manusia. Kenapa? Karena kita itu bertambah ilmu kita itu. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak, sehingga bahwa kita itu tahu itu. Yang ada sekarang pendapat ini itu hujahnya ini salafnya ini. Ini pendapat ini hujahnya ini salafnya ini. Jadi apa? Semakin kita itu lapang dada dalam masalah khilafiyah. Tetapi kalau kita itu menutup diri terhadap pendapat yang kita miliki, pendapat kita pokoknya ini bid'ah ya bid'ah titik wis. Kita nggak mau pendapat yang lain. Coba kita lihat pendapat yang lain, hujah mereka itu apa gitu. Ketika mereka itu kita pelajari hujahnya, salafnya mereka siapa? Oh, ada sahabat yang pendapatnya seperti ini. Maka akhirnya apa? Kita itu lapang dada. Sehingga hati-hati. Jangan kita itu mengingkari sesuatu, kita melemahkan sesuatu, kita itu menyesatkan sesuatu, padahal kita itu nggak tahu masalah itu. Kalau kita nggak tahu, diam. Diam itu lebih selamat daripada apa? Kita bicara terhadap sesuatu yang kita nggak tahu. Kita bahas kaidah yang ke-8 dan 9 kita sebutkan, karena ini semuanya ada di kitab Syekhul Islam yang akan kita baca. Kaidah yang ke-8, kebenaran cuma satu dalam khilaf tadad. Dalam khilaf tadad yang tadi saya sebutkan, yaitu khilaf di mana perbedaan itu kontradiksi, tidak bisa digabungkan. Yang satu mengatakan ini halal, yang satu mengatakan haram, itu kan kontradiksi itu. Yang satu mengatakan boleh, yang lain mengatakan nggak boleh. Ini kan kontradiksi ini. Dalam masalah kontradiksi itu, yang benar cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah, agama Islam, agama Allah itu yang benar cuma satu. Kenapa? Karena agama Allah itu nggak kontradiksi. Tetapi kebenaran itu sifatnya relatif, sehingga kebenaran yang Allah miliki itu nggak bisa kita pastikan. Ketika apa? Ketika masalahnya itu khilafiyah. Kecuali kalau masalahnya itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Contohnya misalkan masalah azab kubur. Apakah ada azab kubur? Kita katakan pasti. Kita katakan ada. Kenapa kok Anda bisa memastikan? Karena tidak ada khilaf di antara para ulama. Ini bukan masalah khilafiyah. Semua ulama sepakat dalam masalah ini. Dan siapa yang mengatakan azab kubur nggak ada, karena kalau kita cek di kuburan itu nggak ada perbedaan itu. Orang mati dikuburkan tiduran, kita bongkarnya seperti itu juga itu. Berarti apa? Berarti nggak ada azab kubur. Maka kita akan sesat Anda itu. Kita akan Anda sesat. Kenapa? Karena dalam masalah ini nggak ada khilaf di antara para ulama itu. Tetapi kalau masalah-masalah khilafiyah di mana terbuka pintu ijtihad tentang masalah misalkan bagaimana hukum makmum membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan tetap wajib, ada yang mengatakan enggak diwajibkan, ada yang merinci lagi itu. Kita katakan pendapat saya ketika mengatakan bahwasanya bagi makmum itu, jika dia itu mendengar bacaan imam, dia itu mencukupkan dengan bacaan imam, mendengar saja. Tapi kalau dia itu enggak mendengar bacaan imam, maka wajib membaca.
pendapat ini walaupun bagi saya benar, karena yang saya kuatkan ini itu, tetapi saya tidak bisa memastikan bahwasanya yang benar di hadapan Allah pendapat ini. Mungkin pendapat yang benar di hadapan Allah, mungkin pendapat yang lain, pendapat A atau pendapat yang B, itu saya nggak bisa memastikan. Tetapi ketika saya menguatkan pendapat ini, karena saya punya hujah, dan saya mengatakan pendapat yang benar bagi saya pendapat ini, tapi yang benar bagi Allah, wallahu alam. Pendapat yang benar bagi Allah, wallahu alam. Tapi kalau benar versi saya, ya saya versi saya seperti ini. Tetapi yang benar versi agama Islam, yang benar versinya Allah, wallahu alam. Sehingga banyak ulama itu kalau ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum Islam dalam masalah ini? Maka beliau mengatakan, kalau ini masalah ijma, kita katakan Islam masalah ini kayak gini. Tapi kalau masalah khilafiyah, mereka mengatakan, enggak, saya enggak berani mengatakan hukum Allah, hukum Islam seperti apa, Allah alam. Tetapi kalau kamu tanya pendapat saya mengatakan pendapat saya seperti ini. Maka kalau engkau tanya kepada saya, apa pendapat Islam dalam masalah ini, wallahu alam, saya enggak tahu pendapat Islam. Pendapat Allah dalam masalah ini, wallahu alam, saya enggak tahu itu. Tapi kalau anda tanya, wahai Syekh, bagaimana pendapat anda dalam masalah ini? Kalau pendapat saya kayak gini. Kalau pendapat saya kayak gini. Tapi kalau pendapat Allah saya nggak tahu. Tapi kalau pendapat saya seperti ini. Kenapa? Karena untuk memastikan ini yang benar di hadapan Allah, itu nggak main-main. Itu nggak main-main. Sehingga ulama kita menjauhi masalah itu. Tetapi kalau masalah yang sudah disepakati, nggak ada khilaf, dan itu menjadi usul akidah Ahlussunnah, maka para ulama semuanya meyakinkan Islam itu kayak gini. Islam itu seperti ini. Kenapa? Karena nggak ada khilaf. Tapi kalau masalah khilafiyah, ulama tidak ada yang berani mengatakan Islam itu kayak gini. Agama Allah itu seperti ini. Pendapatnya Allah itu seperti ini. Mereka nggak berani. Kenapa? Karena khilafiyah. Jadi masalah yang 8 itu, kebenaran cuma satu dalam khilafut tadad. Imam Malik beliau berkata, tidaklah kebenaran kecuali cuma satu. Tidak mungkin ada dua pendapat yang saling bertolak belakang, kemudian semuanya benar. Tidaklah kebenaran itu kecuali cuma satu, yaitu ada dalam khilafut tadad. Perbedaan yang kontradiksi, kebenaran itu cuma satu. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau berkata, dan para sahabat telah berselisih. Sahabat mereka berselisih, walaupun ketika Rasul masih hidup, apalagi ketika Rasul sudah meninggal dunia. Maka sebagian mereka menyalahkan sebagian yang lain. Sebagian mereka melihat pendapat yang lain kemudian membantah dan mengkritikinya. Ini sahabat loh, sahabat mereka berbeda pendapat dan mereka saling bantah-bantahan, mereka saling kritik mengkritik. Kalau seandainya pendapat mereka semuanya benar, niscaya mereka tidak mungkin melakukan bantah-bantahan seperti ini. Menunjukkan apa? Ketika mereka diskusi, mereka saling membantah, mereka saling kritik mengkritik, menunjukkan bahwa versinya mereka yang benar itu cuma satu. Mereka itu semuanya mencari kebenaran, dan versinya mereka pendapat yang lain semuanya salah. Tapi itu versinya mereka, versinya sahabat, pendapatnya sahabat, bukan versinya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau versinya Allah dan Rasulullah, kita mengatakan kita nggak tahu mana yang benar versinya Allah, yang benar versinya Rasulullah, wallahu a'lam. Tetapi kalau yang benar versi pendapat saya, maka pendapat saya seperti ini. Akhirnya apa? Sahabat itu membantah pendapat yang lain. Dan sahabat biasa. Bahkan terkadang apa? Sampai sahabat itu mengatakan kadzaba fulan. Dusta itu si fulan itu mengatakan seperti itu. Masih kadzaba itu apa? Akhto'a. Salah itu pendapat yang itu. Bahkan terkadang sahabat yang lain itu mengatakan pendapat yang lain itu dengan mengatakan hadza dajjal. Ini pendapatnya dajjal ini seperti ini. Dajjal itu apa? Khotok, pendapat orang yang salah. Menunjukkan apa? Sahabat itu saling mengkritiki itu. Ada juga Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah itu bisa melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj, waqad a'zama 'ala Allahi fariyah. Dia telah membuat kedustaan yang besar kepada Rasulullah SAW. Padahal apa? Ada sahabat yang lain mengatakan Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala yaitu dengan matanya langsung. Kenapa? Karena para sahabat berbeda pendapat. Apakah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad itu melihat wajah Allah dengan matanya langsung atau tidak? Ada sahabat yang mengatakan enggak melihat. Ada sahabat yang mengatakan melihat. Ada sahabat yang mengatakan melihat tapi secara mutlak, yaitu melihat dengan hatinya. Dan sahabat berdebat mereka itu, saling diskusi mereka itu, bahkan sampai keras-kerasan mereka itu. Sampai mengatakan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat wajah Allah dengan matanya, dia telah berbuat dusta besar bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka itu menganggap yang benar itu satu. Tapi apa? Itu versinya mereka. Sedangkan yang nyata, apakah benar Rasulullah SAW itu melihat Allah dengan matanya langsung? Allahu a'lam. Hakikatnya itu yang benar itu kayak apa? Tetapi versinya mereka
Ada yang pendapatnya A, ada pendapatnya B, ada pendapatnya C, dan mereka saling diskusi. Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala beliau berkata, kalau seandainya kebenaran ada pada dua pendapat yang saling bertolak belakang, ada dua pendapat bertolak belakang, semuanya benar, maka ulama salaf tidak mungkin saling menyalahkan, dan mereka tidak mungkin saling bantah-bantahan dalam masalah ijtihadiyah. Demikian juga dalam masalah hukum, demikian juga dalam masalah fatwa-fatwa mereka. Dan akal sehat pun enggan mencerna, menerima ada dua pendapat, satu pendapat dan pendapat lawannya itu yang bertolak belakang itu semuanya sama-sama benar di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena agama kita nggak kontradiksi. Lau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika seandainya agama itu bukan karena Allah, bukan dari Allah, niscaya mereka itu akan terjadi kontradiksi. Maka tidak mungkin dua pendapat kontradiksi, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Kalau semuanya datang dari Allah Ta'ala, benar semuanya versinya Allah Ta'ala, berarti kita itu menganggap agama kita itu kontradiksi. Makanya kita katakan kalau ada dua pendapat yang kontradiksi di antara pendapat ulama, baik sahabat, tabi'in atau madzhab, maka kita katakan yang benar itu cuma satu. Sehingga ketika yang benar cuma satu, maka terbuka pintu untuk diskusi. Bahkan kata Imam Zahabi belum mengatakan, dan dengan diskusinya mereka, bantah-bantahan mereka, pintu ilmu itu terbuka. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu dari pintu diskusinya ulama. Ulama kita ketika pendapat A membantah pendapat yang lain, itu Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Bahkan terkadang bahwa dari diskusinya mereka itu dibuat kaidah-kaidah. Muncul kaidah ini, muncul kaidah ini, muncul lagi kaidah usul fikih, muncul ini. Kenapa? Karena diskusinya mereka. Karena diskusinya mereka. Maka diskusinya para ulama itu pintu ilmu. Tetapi bagi orang awam, terkadang itu sumber musibah. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Rupanya apa? Dengan kita diskusi, dengan kita bantah-bantahan itu, ilmu itu akan terbuka. Tetapi bagi orang awam, itu malah menjadi masalah itu. Oleh karena itu yang perlu kita pahami ini bagi penuntut ilmu itu apa? Jika ada seorang ustadz A membantah pendapat ustadz B tanpa harus menyebutkan nama itu. Misalkan di sini saya membahas sebuah masalah itu. Kemudian saya katakan, dan pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yang mengatakan seperti ini, pendapat yang lemah, karena seperti ini. Bukan berarti saya itu benci sama orang itu, bukan. Oleh itu ini harus kita pahami itu. Bukan berarti orang yang membantah ustadz kita, orang yang membantah pendapat kita, mazhab kita, bukan berarti mereka itu benci sama ustadznya kita, bukan. Mereka itu saling mencintai. Akhirnya apa? Ketika saling mencintai, akhirnya saling diskusi itu. Kenapa? Buktinya kita itu saling mencintai. Kalau kita itu gak mencintai, gak mungkin kita mau diskusi itu. Yang ada apa? Cuma menghukumi, itu sesat. Selesai itu. Kenapa? Karena Anda membencinya. Kalau kita itu membenci seseorang, kita cuma tinggal menghukumi saja itu. Dia itu sesat, dia itu menyimpang, dia itu ahlul bidah. Kenapa? Karena kita itu membenci dia itu. Tapi kalau kita itu mencintai, kita akan duduk bareng, kita diskusi, kita keluarkan hujah, dia keluarkan hujah. Kenapa? Karena kita itu saling mencintai itu. Dan wujudnya kita saling mencintai itu kan kita saling menasihati itu. Karena seorang muslim itu kan mereka itu saling menasihati di atas kebenaran. Saya menganggap pendapat saya benar. Akhirnya apa? Saya itu pengen orang lain itu juga punya kebenaran itu. Kenapa? Karena tanda iman seseorang itu ketika dia itu mencintai apa yang ada pada dirinya diterapkan untuk orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Kalau kita itu tahu ini benar versi kita suka juga kalau kebenaran kita itu diamalkan sama pendapat yang lain. Akhirnya apa? Kita diskusi, kita keluarkan hujah kita. Harapan kita itu apa? Kita terbuka itu, mana yang benar itu. Ketika sudah terbuka mana yang benar, akhirnya apa? Kita itu bisa mengikuti mana pendapat yang lebih kuat. Maka itu apa? Sebenarnya diskusi itu biasa. Bantah-bantahan itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau seandainya apa? Diskusi, bantah-bantahan dijadikan sebab untuk saling pecah-pecahan, saling berpecah belah, saling mendolimi. Ini yang jadi masalah. Jadi intinya dalam masalah khilafut tadad, khilaf yang saling kontradiksi itu, kebenaran itu cuma satu. Tetapi kebenaran itu sifatnya relatif. Maka itu kaidahnya. Ini perhatikan ini ucapan saya ini penting sekali ini. Dalam masalah khilafut tadad, pendapat akal, ini pendapat akal itu bukan wahyu. Kalau wahyu Allah nggak ada salahnya itu. Kalau pendapat akal itu terbuka pintu untuk salah. Sehingga bahwa ulama-ulama kita saja itu beda, pindah mazhab itu biasa itu. Dulu pendapatnya A, pindah pendapat B, pindah pendapat C, setelah itu pindah A lagi, itu biasa ulama itu. Kenapa? Karena pendapat akal.
Maka itu perhatikan ini, penting kaidahnya itu. Ini dibahas sama ulama usul fikih. Penting sekali itu. Kalau dalam sebuah masalah Anda menguatkan pendapat A versi Anda, maka Anda katakan hadza qauli shawabun indi muhtamilul khata'. Ini yang harus Anda terapkan itu. Yaitu apa? Pendapat saya itu pendapat yang benar versi saya. Muhtamilul khata' indallah, tapi mungkin juga salah di hadapan Allah Ta'ala. Wa qauluka, sedangkan pendapatnya Anda itu khata' indi, bagi saya keliru. Bagi saya keliru, sehingga saya membantahnya dan saya tidak mengamalkannya itu. Bagi saya keliru itu. Muhtamilus shawabi indallah, tapi kemungkinan juga benar di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kalau antum itu faham kaidah ini, niscaya kita dalam masalah khilafiyah itu kita akan lapang dada. Dan kita nggak akan memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat saya. Nah itu apa? Ulama-ulama kita pun nggak pernah memaksa itu. Imam Syafi'i nggak pernah maksa orang ngikuti mazhabnya dia. Siapa yang tidak bermadzhab Syafi'i sesat? Enggak. Imam Ahmad juga nggak memaksa seperti demikian juga yang lainnya itu. Bahkan semua ulama mengatakan ikuti hadis yang sahih. Jika memang Anda tahu, Anda itu bisa mengetahui mana yang sahih itu, ikuti pendapat yang sahih. Idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Jika seandainya hadisnya itu sahih, maka itu mazhab saya. Mereka nggak pernah memaksa. Kenapa? Karena mereka paham sekali bahwasanya versinya mereka mungkin benar pendapat A, tetapi versinya Allah itu bisa berbeda. Oleh itu bahwa ulama itu biasa pindah mazhab, itu biasa. Ada seorang ulama seperti Imam Syafi'i, beliau punya dua qaul qadim ketika masih di Irak, ketemu dengan banyak ulama ahli hadis di Irak, pendapatnya sebuah pendapat. Ketika pindah ke Mesir, ketemu dengan ulama-ulama yang lain, ketemu dengan hadis-hadis yang lain yang gak dimiliki di Irak. Akhirnya apa? Beliau punya pendapat yang lain, namanya qaul jadid, mazhab yang baru. Lah mana yang diakui itu? Mazhabnya Syafi'i yang muktamad, yang mana yang diakui? Apakah yang qadim atau yang jadid? Terkadang malah yang kuat itu pendapat yang qaul qadimnya itu. Sehingga terkadang apa? Dalam mazhab itu terkadang banyak ulama mengatakan wal qaul mu'tamad indal mazhab, qaul yang diakui dalam mazhab itu qaul yang qadimnya. Bahkan terkadang itu kalau kita lihat hujahnya itu qaul qadimnya Imam Syafi'i lebih kuat dalilnya daripada qaul yang jadid. Tapi itulah manusia itu. Namanya manusia seperti itu, akan bertambah ilmunya sehingga terkadang apa? Pendapatnya pun bisa berbeda. Kalau Imam Ahmad itu beliau punya riwayat. Terkadang satu masalah itu, masalah misalkan hukum meninggalkan sholat kafir enggak? Imam Ahmad punya 5 riwayat. Terkadang beliau mengatakan kafir, terkadang beliau mengatakan enggak kafir, terkadang beliau diam, terkadang beliau merinci, terkadang dia seperti ini, mengatakan ini masalah ini perlu diteliti lagi masalah ini. Dalam satu masalah punya 5 riwayat. Apakah menunjukkan ulama ini berarti enggak pecus ini ulama ini? Bukan. Karena mereka sangat paham tentang agama Allah Ta'ala. Oleh itu maksudnya dalam masalah khilafiyah itu kita harus fahami bahwa kebenaran itu memang satu. Tapi mana yang benar itu sesuatu yang relatif. Maka kita tidak berani memastikan mana yang benar dalam masalah ini, wallahu a'lam. Anda tanyanya kebenaran versi siapa? Kalau versi saya, ya saya seperti ini. Versi saya seperti ini. Tetapi kalau versi Allah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Maka saya tidak berani memaksa Anda untuk mengikuti pendapat saya. Kenapa? Anda ikut pendapat saya, tanggung jawab saya di hadapan Allah berat sekali itu. Gak main-main tanggung jawab saya itu. Kenapa? Kalau saya dijadikan panutan, ada orang ikuti saya, maka urusan hari kiamat itu nanti saya akan menjadi pemimpin mereka. Saya yang di depan itu. Setiap orang akan dipanggil bersama imamnya mereka. Rujukannya siapa? Maka memaksa orang untuk mengikuti saya itu gak main-main tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Ta'ala itu. Maka ulama kita pun gak pernah memaksa orang. Bahkan seperti Imam Abu Hanifah marah sekali ketika semua pendapatnya beliau ditulis sama murid-muridnya. Maka beliau mengatakan, kalian orang gila ini. Semua pendapat saya ditulis itu. Saya pendapat manusia, sekarang pendapat saya B, A. Besok saya pindah ke pendapat B, besoknya C, besoknya lagi A lagi itu. Maka apa? Ambillah pendapat saya dari mana saya mengambil. Al-Quran dan Sunnah itu yang diamalkan itu. Makanya apa? Ulama kita saja nggak berani memaksa orang untuk mengikuti pendapat mereka. Apalagi kita. Terus kita ngapain mewajibkan orang itu? Masalah ini harus mengikuti ustadz ini. Kalau nggak sesat ini. Ini jadi masalah ini. Dan sampai sekarang, Masya Allah, sampai sekarang itu masih ribut terus itu masalah kayak gini itu. Contohnya misalkan yang saya contohkan ya. Masalah pandemi ini. Masalah pandemi, masalah yang baru, di mana istiadat ulama itu terbuka semuanya itu. Masya Allah, ribut, panjang, panas sekali masalah ini. Apalagi di Jakarta. Apalagi di Jakarta itu, Masya Allah, ramai sekali di kalangan salafin masalah ini.
Kalau seandainya diskusi itu nggak ada masalah, biasa. Ulama diskusi itu biasa itu. Terkadang orang awamnya itu saling mencaci maki pendapat yang lain itu. Contohnya misalkan dalam masalah pandemi itu, sholatnya itu masih rapat softnya atau renggang. Ada seorang ustadz senior, semoga Allah telah merahmati beliau, mengatakan harus rapat. Kenapa? Karena pandemi itu masih sesuatu yang belum pasti. Kerusakan pandemi itu nggak pasti itu, masih sesuatu yang masih dzanninya. Maka dzanninya tidak boleh membatalkan dalil yang sudah pasti. Sunnahnya akan merapatkan. Benar nggak itu hujahnya? Benar. Ya. Apa yang dia kuatkan itu benar itu. Tapi ulama-ulama Saudi, ulama-ulama kibar, bahkan Lajnah Daimah mengatakan dalam masa pandemi yang ditakutkan akan terinfeksi dengan virus, maka kita boleh merenggangkan. Sehingga apa? Fatwa ulama Saudi dan diamalkan di Saudi itu apa? Merenggangkan sholatnya. Kenapa merenggangkan? Karena ada kerusakan. Jika seandainya, kata mereka, sesuatu yang, yaitu kalau ditakutkan sesuatu menimpa kerusakan, itu bisa membatalkan yang rukun saja dibatalkan itu. Ya, sesuatu yang rukun, bahkan yang wajib saja bisa dibatalkan. Apalagi sesuatu yang disunahkan. Kan merapatkan shaf cuma sunnah itu. Maka sunnah tidak bisa menghantamkan sesuatu yang kerusakan. Jika darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jika terkumpul dua masalah, yang satu kerusakan, yang satu kebaikan, terkumpul jadi satu itu. Mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan itu mendahulukan yang rusaknya, sehingga apa kita tinggalkan. Daripada apa kita itu mengamalkan sesuatu yang mendapatkan masalah. Kita merapatkan shaf itu maslahat karena sunnah. Tapi apa? Ditakutkan kalau terinfeksi virus. Akhirnya apa? Lebih mendahulukan yang ditakutkan kerusakan daripada mendatangkan maslahatnya. Akhirnya apa? Fatwanya ulama itu sebagian merenggangkan sampai sekarang. Dari Saudi seperti itu. Khilaf itu biasa. Silakan kalau Anda itu nggak tahu hujahnya mereka, ikut saja itu. Pendapatnya ngikuti ulama Saudi ya silakan, ngikuti pendapat sebagian ustadz ya silakan itu. Itu biasa. Diskusi wajar. Mereka punya hujah masing-masing itu. Yang menjadi masalah itu apa? Anda itu menzalimi pendapat yang lain. Dan itu khilafnya orang bodoh. Orang awam itu kalau sudah khilaf ya kayak gini lah. Hasilnya itu kayak gini. Sampai akhirnya apa? Ustadz yang ngikuti pendapat ulama Saudi dicaci maki, dijuluki dengan ini rujukannya bukan Al-Quran dan Sunnah, rujukannya fatwanya WHO itu. Masya Allah, ini apa-apaan seperti ini kan itu. Orang yang takut masa itu, ini takutnya sama virus, bukan takut kepada Allah Ta'ala itu. Salafinya, akidahnya mumayyah. Akidahnya itu mumayyah itu akidah yang kacau balau itu. Masya Allah, gara-gara masalah merapatkan shaf saja ribut itu. Dan itu terjadi nyata itu. Masa itu bukan masalah yang saya cerita, itu bukan cerita 1001 malam. Ini terjadi. Bahkan ribut di internet. Bahkan bukan di internet saja itu. Di masjid, sampai mereka nggak sapa, nggak saling tegur. Sampai mereka terkadang nggak sholat di masjid gara-gara khilafnya beda dalam masalah fatwa ini. Coba ya kan, gara-gara masalah shaf rapat itu, sampai akhirnya apa? Takmir masjid bubar. Dan itu ada itu. Takmir masjid, ketuanya pengen ngikuti Saudi, direnggangkan shafnya. Kemudian anggotanya mengatakan, enggak, ustadz ini mengatakan enggak boleh, harus kita merapatkan. Akhirnya apa? Wes bubar saja, bubar wes. Akhirnya apa? Takmir masjidnya bubar gitu. Bayangkan itu. Gara-gara masalah seperti ini tuh. Orang itu apa? Yang menjadi masalah itu bukan masalah khilafnya. Khilaf itu biasa. Ulama mengkritik itu biasa. Yang satu menguatkan pendapat A, melemahkan pendapat yang B. Pendapat yang kedua melemahkan pendapat B, melemahkan pendapat yang A. Itu biasa. Dan ustaz-ustaz itu biasa. Mereka terjadi khilaf. Kalau mereka ketemu itu biasa juga itu. Dan mereka pun gak berani memaksa orang untuk mengikuti pendapatnya itu. Tapi yang aneh itu kalau khilaf itu sudah sampai kepada orang awamnya. Kalau sudah sampai ke orang bodohnya, yang main bukan hujah itu. Kalau ustadz itu coba lihat itu khilaf dalam masalah ini. Ustadz A mengatakan ini, hujahnya apa? Hujahnya ini, hujahnya ini. Mereka mainnya hujah. Orang awam mainnya bukan hujah itu, mainnya gontok-gontokan mereka itu. Mereka nggak paham hujah, nggak paham mana pendapat yang paling kuat, mana seperti dalilnya nggak paham. Akhirnya gontok-gontokan, caci-cacian, dan itu yang terjadi. Masya Allah, masalah pandemi ini ramai itu. Masalah merapatkan shaf, masalah pakai masker, demikian juga masalah jabat tangan. Wes, Masya Allah, masalah kayak gini saja tuh ramainya nggak pernah selesai itu. Nggak pernah selesai itu. Kalau ramai biasa, kemudian kita itu diskusi, adem, santai, tenang, sejuk, itu bagus. Tetapi yang jadi masalah itu apa? Gontok-gontokan. Kalau seandainya masalah pandemi saja seperti ini di kalangan teman-teman kita Salafi, apalagi masalah-masalah yang lain. Pandemi ini kan masalah yang baru itu. Zaman dulu terjadi virus nggak ada setelah zaman sahabat. Setelah zamannya Rasulullah SAW. Dan itu nggak seperti kita. Kalau zaman dulu bisa langsung dikarantina.
Yaitu namanya taun imawas, itu kan langsung bisa dikarantina karena penyebarannya nggak sedahsyat sekarang itu. Zaman sekarang dahsyat sekali penyebaran. Kenapa? Transportasinya canggih itu. Akhirnya manusia itu pergerakannya cepat sekali itu. Terus bagaimana menyikapi seperti ini? Akhirnya fatwa ulama berbeda. Fatwa ulama berbeda. Ustadz yang lain enggak, tetap zaman Rasulullah itu sudah terjadi, dan kita sahabat tetap sholat ya sholat gitu. Ya silahkan ngikuti mereka. Tapi sebagian mengatakan kondisinya berbeda. Intinya apa? Kalau kita itu diskusi itu terbuka ilmu. Sehingga bosnya itu orang awam itu bisa belajar dari perdebatan ulama-ulama, itu bisa belajar ilmu banyak itu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Kita kalau sudah ngikuti fatwanya Ustadz A, kita tutup mata dari pendapat yang lain. Nah, itu jadi masalah itu. Oleh itu Syekhul Islam tadi saya sebutkan itu mengatakan itu yang jadi masalah itu bukan masalah yang kita tetapkan. Yang Anda tetapkan itu benar gitu. Ketika Anda mengatakan bahwasanya dalam masalah pandemi tetap merapatkan. Kenapa? Karena sesuatu pandemi itu apakah sebelah kita itu punya virus atau tidak kan masalah borniyah itu. Masih rancu kan, masih ragu kan, meragukan gitu. Al yakin la yuzalu bisyak. Kaidahnya itu apa? Keyakinan sholat rapat itu kan pasti kan itu, sunnah kan itu. Tidak bisa ditinggalkan gara-gara sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Sekarang saya tanya itu, ketika kita sholat, kita merapatkan soft, sunnah kan? Jelas sunnah itu. Sedangkan kita takut ini sebelah kita itu punya virus itu. Ketakutan Anda itu yakin atau enggak itu? Kan masih prasangka juga dan praduga itu. Maka apa kaidahnya itu? Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan nggak bisa dihilangkan karena perkaranya masih meragukan. Benar nggak itu? Benar. Yang Anda tetapkan hujah Anda benar. Tapi masalahnya itu apa? Ketika Anda mengingkari hujahnya yang lain. Di mana versi yang lain? Kalau ulama-ulama Saudi mengatakan enggak. Bukan masalah itu. Ini bicaranya bukan al yakinu la yuzalu bisyak, bukan. Tetapi apa? Ini yang kita cari itu kan sesuatu yang sunnah itu. Kan? Kalau gara-gara virus akhirnya kita nggak sholat fardu, ini jadi masalah ini. Kan? Tapi kan ini merapatkan soft itu sesuatu yang sunnah itu maslahat baik. Tetapi ini bercampurnya kita itu akan menjadi madharat gitu. Maka kaidahnya apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jika ada dua perkara yang kontradiksi, yang satu kerusakan, yang satu versi yang kedua itu kebaikan, ini kumpul jadi satu itu. Maka kita dahulukan itu kerusakannya sehingga kita tinggalkan. Nah, jadi maksudnya apa? Berarti apa? Semuanya punya hujah, semuanya punya kaidah. Yang benar itu jika yang benar di hadapan Allah yang mana? Wallahu a'lam. Tapi yang baik itu apa? Kalau Anda itu menguatkan pendapat Anda dan Anda itu ngakui kebenaran pada pendapat yang lain. Yang jadi masalah itu apa? Ketika Anda menguatkan pendapat Anda dan Anda tutup mata dari kebenaran yang ada pada pihak yang lain. Itu yang jadi masalah dalam masalah khilafiyah, dan itu sumber musibah. Sumber musibah. Ini semuanya seperti ini. Dan itu apa saja itu? Masalah apa saja itu? Apalagi masalah khilafiyah itu kalau seandainya terjadi keributan, mesti masalahnya kayak gitu. Masalahnya itu apa? Bukan pada isbatnya. Ketika Anda itu menguatkan pendapat Anda punya pendapat dan Anda punya hujah, itu benar. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Ketika Anda mengingkari kebenaran, Anda mengingkari hujah, Anda mengingkari ilmu kelompok yang lain. Itu yang jadi masalah itu. Sampai akhirnya apa? Dijuluki dengan orang yang bodoh, orang yang meninggalkan hadis Rasulullah SAW, dan itu terjadi. Julukan seperti ini itu ada. Julukan seperti ini itu ada dan itu nyata. Bahkan yang dicaci maki itu bukan orang biasa, doktor-doktor itu yang belajar lama sampai mereka itu ya pengaruh dalam Islam itu, jasa mereka besar itu. Itu pun mereka caci maki juga itu. Mereka caci maki gara-gara apa? Khilaf dalam masalah fatwa saja itu. Khilaf dalam masalah fatwa itu pun dihabisi juga itu. Dan itu yang terjadi di kelompok kita ini. Kemudian yang ke-9, kita masuk yang ke-9. Penyebab khilaf menjadi sesuatu yang tercela dari semua kelompok. Jadi khilaf itu rahmat. Sebagaimana dulu telah kita sebutkan. Kenapa? Karena pintu ijtihad terbuka, khilaf itu akan membuka ilmu. Dengan khilaf itu banyak ilmu yang terbuka. Tetapi terkadang menjadi sesuatu yang tercela karena ada dua penyebab. Yang disebutkan sama Syekhul Islam, intinya apa? Dua penyebab. Yang pertama apa? Niat yang jelek, tujuan yang jelek. Akhirnya ketika kita itu dalam khilaf itu tujuannya sudah jelek, maka akhirnya apa? Kita nanti akan mendolimi orang lain. Kedoliman. Dari niat yang jelek akhirnya muncul kedoliman. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kebodohan. Penyebab khilaf itu menjadi rusak itu karena kebodohan. Ini yang disebutkan sama Syekhul Islam. Itu ada di Iqtida'us Shiratal Mustaqim, nanti kita baca.
Saya bacakan di sini dulu di buku saya yang saya tulis. Penyebab khilaf menjadi sesuatu yang tercela dari semua kelompok. Jadi khilaf itu kenapa tercela itu? Orang itu sampai tercela itu kenapa itu? Kenapa kok si A itu tercela dalam masalah khilaf itu? Maka ada penyebabnya. Syekhul Islam berkata, dan jenis khilaf ini yaitu semua kelompok yang berselisih dicela dan salah disebabkan oleh beberapa sebab. Yang paling inti dua. Maka beliau mengatakan ada dua sebab. Yang pertama, niat yang jelek. Ini dikarenakan oleh apa yang ada pada hawa nafsu manusia. Yaitu apa? Niat yang jelek itu dorongannya kenapa? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu nanti akan melahirkan kezaliman, atau karena hasad, atau karena keinginan menjadi orang yang lebih tinggi, atau yang lainnya. Jadi ketika kita itu khilaf itu, sebenarnya itu dasarnya itu bukan karena kita itu khilaf, bukan. Tapi mungkin karena dasarnya itu kita itu nggak suka dengan orang itu. Kalau kita sudah nggak suka sama orang, wis kita tutup mata, wis ini jadi masalah ini. Berarti apa? Niat kita itu jelek, tujuan kita itu. Atau karena kita itu punya hasad. Atau karena apa? Rame itu dua ustadz, khilafnya panjang sekali. Ini nulis buku itu. Padahal itu aslinya apa? Hasad di antara mereka itu. Dan itu masalah paling banyak. Dan hasad itu merupakan penyakitnya para ulama. Penyakitnya para ulama itu hasad. Sampai ada ini cerita nyata ini cerita nyata. Ada dua orang teman akrab sekali sejak di Indonesia. Berangkat ke Yaman, teman akrab sampai 10 tahun mereka itu. Masya Allah, akrab sekali mereka dua orang itu. Ketika pulang, yang satu bikin pondok, yang satunya bikin pondok juga itu. Tapi yang satunya sepi, yang satunya rame pondoknya itu. Yang rame ini, maka ada biaya masuk, ada SPP, ada uang gedung. Yang sepi itu karena dia itu nggak ada SPP, nggak ada uang gedung, nggak ada panitia, nggak ada. Jadi ketua, namanya ketua, wakil, bendara itu bid'ah kata dia itu. Akhirnya apa? Ya disitulah mulai ribut. Setelah itu apa? Tahdir-tahdiran itu. Yang ditahdir itu sampai saya itu terkadang tertawa juga melihat, masya Allah itu hasad itu. Ketika orang sudah hasad, seorang ulama kalau sudah hasad, hasadnya itu akan merobohkan semua ilmu dia itu sampai menjadi orang paling bodoh ya itu. Akhirnya apa? Kelompok atau pondok yang ini yang ramai itu ditahdir sama ya ustadz sebelah itu. Tahdirannya itu apa? SPP dan uang gedung itu bid'ah itu. Masya Allah itu. Zaman Rasul itu nggak ada SPP, nggak ada uang gedung itu. Maka ustadz itu ustadz ahlul bidah karena dia itu bikin bid'ah baru dalam agamanya itu apa? Ada uang gedung dan SPP itu. Masya Allah luar biasa itu. Gara-gara uang gedung SPP saja dibid'ahkan itu. Oh ramai, setelah itu dia bawa hujahnya ini. Padahal apa? Awalnya itu hasad saja itu. Sehingga apa? Hawa nafsu itu mengerikan itu. Kalau sudah hawa nafsu muncul, maka niatnya itu jelek. Tujuannya itu jelek. Kalau sudah tujuan jelek, maka nanti semuanya jadi musibah itu. Akhirnya apa? Khilafnya itu sudah menjadi malapetaka khilafnya itu. Khilaf nggak menjadi indah lagi itu. Kenapa? Karena sudah tujuannya itu nggak baik tujuannya itu. Maka salah satu kelompok suka untuk mencela pendapat yang lain atau amalan pendapat yang lain. Tujuannya apa? Supaya menang saja itu. Supaya saya itu menang tujuannya itu. Supaya saya menang. Bukan tujuannya mencari kebenaran, bukan. Tapi apa? Supaya saya menang. Dan supaya pendapat yang lain itu jatuh di mata orang. Demikian juga memuji pendapat atau amalan kelompok sendiri karena sama-sama dalam satu mazhab. Gara-gara satu mazhab, gara-gara satu yayasan, gara-gara satu tempat, satu pondok, atau yang lainnya, satu negara, dan atau karena sahabat karibnya, akhirnya apa? Kita menutup mata dari pendapat yang lain. Hal ini disebabkan jika dia membela kelompoknya, maka dia akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Dan sangat banyak manusia yang mengamalkan demikian. Padahal perbuatan ini adalah bentuk kezaliman. Nah, jadi saya mengatakan, dan kebanyakan khilaf yang rusak itu karena ini. Dan kebanyakan manusia jatuh dalam bab ini. Kebanyakan manusia jatuh dalam bab ini. Yaitu apa? Orang ketika khilaf, kita diskusi, kita itu berbeda pendapat, itu kita itu niatnya nggak benar. Itu yang jadi masalah. Dan itu musibah pertama itu. Dan itu paling parah. Itu paling parah seperti apalagi apa? Cuma perbedaan dalam masalah-masalah dunia itu. Masalah dunia saja itu terkadang kita gontok-gontokan itu. Masalah dunia di mana masalah dunia pintu itu terbuka untuk pendapat itu. Nggak ada yang maksum itu, nggak ada wahyu itu. Wong yang ada wahyunya saja, hadisnya ada itu. Itu saja cara memahami berbeda. Padahal wahyunya ada. Apalagi masalah-masalah yang nggak ada wahyunya itu. Masalah yang nggak ada wahyu biasa ulama itu berbeda pendapat, apalagi masalah-masalah yang baru. Maka jangan sampai apa gara-gara kita itu berbeda pendapat dalam masalah yayasan,
masalah kepengurusan takmir masjid, demikian juga masalah sekolah, demikian juga masalah kerjaan. Akhirnya apa? Kita itu ribut 7 keturunan itu, masya Allah itu. Wong pendapat Anda saja dalilnya itu nggak ada itu. Wong yang ada dalilnya saja belum tentu benar di hadapan Allah Taala. Apalagi yang nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad saja itu terkadang belum mengalah terhadap masalah yang nggak ada wahyu. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika perang Badar memutuskan bahwa base camp kita di sini. Akhirnya ada seorang ahli strategi perang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen bertanya sama Anda ini tempat ini wahyu dari Allah enggak? Apakah memang Allah mau wahyukan kepada engkau seperti ini? Kalau itu wahyu, kami tidak boleh mendahulukan, kita nggak boleh mengakhirkan, kita nggak boleh merubah sedikit itu. Maka beliau mengatakan, enggak, ini nggak ada wahyu, cuma ini strategi perang. Akhirnya sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau itu strategi perang saya nggak setuju. Coba ya, ini siapa ini? Ini Rasulullah yang dibantah loh. Kalau itu strategi perang saya nggak setuju ya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah tanya, loh kenapa itu? Kalau ini cuma strategi perang, kalau pendapat saya ya Rasulullah, kita base camp kita itu cari sumur terbesar, sumber air. Setelah itu apa? Sumur-sumur yang lain kita pendam. Akhirnya apa? Orang kafir datang, mereka nggak bisa minum. Akhirnya harus minum dari tempat kita. Apa kata Rasulullah? Kamu nggak tahu saya itu nabi itu. Kamu kurang ajar kalau saya itu. Saya itu ketua yayasan saya itu. Kamu nggak tahu saya ketua yayasannya. Saya ketua tamir masjid saya itu gitu loh. Enggak. Rasulullah nggak membawa jabatan, nggak membawa kedudukan, bukan. Nggak membawa beliau sebagai seorang nabi, bukan. Karena nggak ada wahyunya itu. Maka beliau mengatakan apa? Pendapat kamu benar. Pendapat kamu benar. Strategi perangnya jitu ini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ayo kita pindah. Siapa itu? Nabi Muhammad itu. Rela mengorbankan pendapat pribadi ketika nggak ada wahyu untuk mengikuti pendapat yang lebih tepat dalam masalah dunia. Ya kan? Padahal siapa itu? Nabi Muhammad SAW itu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Rasulullah memutuskan ketika perang Uhud. Rasulullah mengatakan perang Uhud ini kita nggak usah keluar. Tapi apa? Kita di Madinah saja. Nunggu pasukan kafir masuk ke Madinah, kita habisi nanti itu. Para sahabat yang gak ikut perang Badar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah ketinggalan perang terbaik Islam, yaitu perang Badar. Maka demi Allah ya Rasulullah, kita gak mau makan sampai kita menghadapi orang kafir Quraisy di Uhud. Akhirnya Rasulullah itu ketika pendapat seperti itu dibantah sama mayoritas itu. Karena mayoritas sahabat gak ikut perang Badar. Mereka pengen sekali perang Badar itu. Mereka nggak diajak sama Rasulullah itu. Akhirnya perang Uhud, mereka nggak mau ketinggalan. Maka ya Rasulullah, kita akan keluar, kita harus keluar itu. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, besok kita keluar. Itu sholat Jumat dulu. Itu sholat Jumat. Keluar dari sholat Jumat, Rasulullah pulang, beli itu memakai pakaian perang. Setelah itu apa? Para sahabat yang memaksa Rasulullah itu sampai apa ya masa itu merasa salah itu. Karena apa? Mereka maksa Rasulullah SAW itu. Setelah itu mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, memang kalau memang pendapat engkau kita di sini, udah kita di sini, kita ikuti engkau saja ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak layak bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perang untuk melepas baju perang itu. Kalau kita sudah pendapat A, ayo kita jalan. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengikuti pendapat mayoritas. Rasulullah punya pendapat, punya hujah, punya alasan. Kenapa Rasulullah milih pendapatnya itu perangnya di Madinah? Rasulullah punya alasan. Sedangkan para sahabat yang pengen keluar ke Uhud, mereka juga punya alasan itu. Tapi yang menjadi masalah di sini apa? Selama tidak ada wahyu itu, mereka itu biasa berbeda dan mereka biasa mengalah. Maka itu apa? Jangan sampai apa? Perbedaan dalam masalah yayasan, masalah kepengurusan, masalah sekolah, masalah kerjaan, itu mengakibatkan kita itu gontok-gontokan dan pendapat yang benar itu saya itu. Mana dalilnya, wahyunya mana gitu loh? Gak ada wahyu juga itu, masalah dunia kan gitu loh. Nah, jadi maksudnya itu apa? Terkadang itu niat yang jelek. Dan niat yang jelek itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu macam-macam, bisa karena jabatan, karena harta, karena hasad, demikian juga karena pengen supaya terkenal, dan yang lainnya itu namanya hawa nafsu lah itu. Kalau sudah hawa nafsu muncul, akhirnya apa? Dia nanti akan menzalimi pendapat yang lain. Maka niat yang jelek itu nanti akan memunculkan apa? Kedzaliman. Ini akan memunculkan kedzaliman. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi penyebab khilaf menjadi tercela, menjadi musibah, menjadi malapetaka. Yang pertama, ketika khilaf itu didasari dengan niat yang jelek. Dan niat yang jelek itu karena hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bercabang-cabang. Hawa nafsu itu bisa berupa kezaliman, atau hasad, atau pengen menjadi orang yang terkenal,
atau karena sudah nggak suka, atau karena sudah punya masalah, dan yang lainnya. Itu banyak sekali itu, hawa nafsu itu macam-macam. Jadi kita khilaf itu bukan mencari kebenaran. Kalau kita khilaf tujuannya mencari kebenaran, maka itu khilafnya para sahabat, khilafnya ulama-ulama kita. Sampai Imam Syafi'i itu belum mengatakan, tidaklah saya itu berdebat illa wawaditu annal haqqa ma'a ghairi. Saya itu pengen sekali kalau berdebat itu apa? Kebenaran itu ada di pihak yang lain. Ini kata Imam Syafi'i itu. Saya pengen sekali ketika saya itu diskusi, kebenaran itu muncul dari kelompok yang lain. Jadi dari orang lain itu, bukan dari saya itu. Kenapa? Beliau mengatakan karena kalau kebenaran itu muncul dari kelompok yang lain, saya akan mengikuti, mudah bagi saya itu. Tetapi kalau kebenaran itu muncul dari saya, belum tentu dia itu bisa mengikuti. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau saya itu khilaf itu, saya itu berharap yang benar itu bukan saya. Kenapa? Karena dengan itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu itu. Maka yang penting itu apa? Yang penting itu ilmu. Kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu itu. Nah, jadi ini kalau seandainya kita itu niatnya benar. Niatnya benar itu apa? Kita itu diskusi, kita khilaf itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Dan itu khilaf yang baik. Tetapi kalau kita itu khilafnya itu karena hawa nafsu, kalau sudah hawa nafsu masuk, maka semuanya malapetaka. Bahkan terkadang itu, dan itu niat-niat yang jelek itu bahaya. Nanti akan kelihatan. Ini perhatikan, ini nasihat penting. Nanti akan kelihatan dakwah yang kekal dan abadi yang tidak itu karena niat. Jika seandainya dalam sebuah dakwah, dalam gerbong dakwah itu, niat jelek sudah masuk, niat yang jelek itu sudah masuk, tinggal menunggu malapetaka. Malapetaka pertama apa? Akan hancur-hancuran. Sehingga apa? Bentrok, gontok-gontokan, setelah itu apa? Pecah belah wis itu. Dan itu awalnya apa? Mesti karena niat yang jelek. Tetapi kalau niatnya itu benar, kita itu berdakwah, demikian juga kita itu beramal soleh, niatnya benar, maka pasti akan kekal dan abadi. Oleh itu kata Imam Malik itu ketika beliau ditanya, beliau itu ngarang kitab Muwatta. Dan sebelumnya itu kitab Muwatta banyak. Setelah itu beliau itu ngarang kitab Muwatta. Maka beliau ditanya Imam Malik, kenapa anda itu ngarang kitab Muwatta yang sudah dikarang banyak sama ulama-ulama sebelumnya itu? Maka beliau mengatakan, makana lillahi abqa. Sesuatu yang diniatkan untuk Allah pasti akan kekal dan abadi. Akhirnya apa? Semua kitab Muwatta hilang. Sekarang nggak ada kitab Muwatta kecuali satu, Muwattanya Imam Malik. Yang lain semuanya hilang. Mazhab berapa? Mazhab banyak sekali itu zaman dulu itu. Tetapi yang tersisa cuma 4. Imam Nawawi, Masya Allah, karangan beliau luar biasa kayak kacang goreng, dinikmati oleh semua orang itu. Semua orang menikmati karyanya Imam Nawawi itu, kata Sulaiman. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali niatnya yang benar Imam Nawawi itu. Ketika niat itu benar, niscaya apa? Amal soleh kita itu akan kekal dan abadi itu. Tetapi kalau niatnya itu sudah salah, tinggal menunggu hancurnya amal soleh itu. Pasti akan terputus. Dan terputus pertama kali atau ribut satu tim itu. Jika ada satu tim yang dulunya akrab, dulunya itu bagus sekali itu bareng-bareng, setelah itu ribut, pasti apa? Pasti karena dosa. Dan dosa yang paling parah itu apa? Niat yang jelek. Niat yang jelek yaitu apa? Yaitu riya. Riya itu kan dosa berat sekali, bahaya dosanya itu. Oleh itu apa? Kalau kita pengen amal soleh yang kita kerjakan itu kekal dan abadi, yang pertama itu niat perlu kita perbaiki. Niat itu perlu kita perbaiki. Namanya kita itu dalam berkumpul pasti banyak masalah. Kalau sudah niatnya nggak benar, tinggal menunggu malapetaka. Yaitu apa? Hari kiamat akan tegak untuk lokasi itu. Yaitu apa? Akan terjadi gontok-gontokan. Tetapi ketika niat itu benar, walaupun kita itu berbeda, tapi apa? Setelah itu biasa juga itu. Clear masalahnya. Kenapa? Karena niat kita itu sama-sama semuanya itu pengen menjayakan Islam itu. Niat kita itu semuanya itu pengen berbuat baik itu. Akhirnya apa? Biasa juga itu. Tetapi kalau niatnya itu sudah nggak baik, tinggal menunggu malapetaka. Oleh itu kalau kita lihat misalkan yayasan, demikian juga pondok pesantren, demikian juga tampil masjid, demikian terjadi keributan, maka apa? Yang perlu ditanyakan itu, Anda masuk ke tempat ini itu tujuannya apa? Ya, mungkin apa? Semua orang yang ikut di situ semua tujuannya nggak benar itu. Akhirnya apa? Semuanya kan malapetaka, semuanya kan hancur itu. Tetapi ketika niatnya baik, Anda datang ke sini mau apa itu?
saya pengen beramal soleh. Nah, kalau kita pengen beramal soleh semuanya, pasti kita itu akan bersatu dan kita itu akan bergandengan tangan itu. Walaupun apa? Kita nanti terjadi perbedaan pendapat. Namanya perbedaan pendapat itu pasti akan terjadi. Wong kita sama istri kita saja sering ribut gitu. Apalagi kita sama orang dalam sebuah lingkungan bukan rumah kita gitu. Ya, bukan milik kita itu. Maka terjadi perbedaan itu wajar. Biasa gitu. Yang penting itu apa? Cara kita menyikapi perbedaan saja itu. Ya kan? Maka kalau kita itu terjadi perbedaan, apalagi urusan dunia. Ini urusan dunia saya sampaikan, urusan dunia yang tidak ada dalilnya. Ya kan? Masalah yayasan kan urusan dunia mayoritas, nggak ada dalilnya juga itu. Demikian juga masalah-masalah organisasi kan dunia semua itu. Nggak ada dalilnya. Dalilnya apa itu? Mana Qur'annya, mana hadisnya kan gitu. Nggak ada itu. Urusan dunia jangan bawa-bawa jabatan. Ketika kita itu ini, kamu nggak tahu jabatan saya itu. Kamu nggak tahu saya itu nabi ya itu. Kalau sudah itu main, berarti apa? Niatnya nggak baik antum itu. Berarti dalam masalah itu Anda itu niatnya nggak baik. Ketika niatnya nggak baik, maka tinggal menunggu hancur itu tempat itu. Kehancuran itu apa? Pasti akan terjadi keributan. Akan terjadi keributan. Dan itu kita lihat hampir semua seperti itu. Masalah ketika sebuah organisasi itu ribut, sampai akhirnya gontok-gontokan, sampai terkadang ributnya 7 keturunan itu. Yang gontok-gontokan bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya ikut ribut juga itu. Itu masalahnya apa? Mesti niatnya. Berarti apa? Anda ketika gabung untuk berdakwah, untuk beramal soleh itu niatnya nggak benar itu. Nah, dan itu jadi masalah kita itu. Maka itu ketika kita itu khilaf itu, maka niatnya itu harus kita perbaiki. Anda di sini mau apa? Anda di sini itu mau apa? Kalau kita itu niatnya baik, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Tetapi kalau niatnya sudah nggak benar, pasti Allah akan menghancurkan kebaikan kita itu. Ini yang pertama, yaitu yang pertama itu malapetaka yang terjadi karena khilaf itu disebabkan karena niatnya nggak baik. Kemudian yang kedua itu penyebab khilaf itu menjadi tercela dan menjadi jelek itu karena bodohnya orang-orang yang berselisih terhadap hakikat apa yang mereka perselisihkan, atau bodoh terhadap dalil, atau pura-pura bodoh terhadap kebenaran yang ada pada kelompok yang lain. Walaupun dia mengetahui kebenaran yang ada pada kelompoknya. Nah, jadi ini jadi masalah ini yang kedua ini. Masalah yang kedua itu apa? Bodoh. Yang pertama itu niat yang jelek melahirkan kezaliman. Kalau yang kedua itu bodoh. Dan bodoh itu di sini beliau mengatakan bodoh itu ada pada 3. Ada pada 3. Yang pertama, bodoh terhadap masalah yang Anda perdebatkan itu. Masalahnya itu masalah apa gitu loh. Ini yang pertama. Yang kedua, bodoh terhadap dalil yang Anda miliki. Yang ketiga, bodoh terhadap dalil yang dimiliki sama orang lain. Jadi ini bodoh ini. Yang pertama itu bodoh terhadap hakikat yang Anda perselisihkan. Anda itu ribut itu masalah apa sih sebenarnya itu loh. Yang Anda ributkan itu masalah apa gitu. Kalau itu masalah agama, usuluddin, masalah pokok agama, masalah akidah, oke kita ribut-ribut. Kita ribut biasa. Sampai ulama itu ributnya dalam masalah usul agama itu sampai mereka itu bunuh-bunuhan itu. Gak main-main mereka itu. Sampai terkadang apa? Ulama itu sampai menghukum mati orang-orang yang khilaf dalam masalah itu. Seperti yang terjadi bagi Ja'ad bin Dirham. Dibunuh mati, dihukum mati. Dan muridnya Jaham bin Sofyan, pencetus akidah namanya Jahmiyah, dihukum mati sama Abdullah Al-Qisri, seorang raja waktu itu. Ketika khutbah Jumat dia mengatakan dalam khutbah Idul Adha, mengatakan ya ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhuhayakum. Silakan setelah ini kalian berkorban. Semoga Allah menerima korban kalian. Kalau saya akan menyembelih seseorang yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman dan tidak menjadikan Nabi Musa sebagai Kalimur Rahman. Setelah itu turun disembelih dia itu. Kenapa? Karena khilafnya masalah usul akidah itu. Kalau masalah usul akidah silakan kita berbeda sampai akhirnya apa? Kita itu ribut, sampai akhirnya kita memboikot dan sampai akhirnya kita gontok-gontokan. Kan itu masalah akidah. Ini masalah akidah, pokok akidah. Atau yang kedua, kita khilafnya itu dalam masalah khilafiyah gitu. Yang nanti akan kita jelaskan di masalah adab. Adab yang pertama akan kita bahas itu. Atau masalahnya itu masalah khilafiyah itu, yang mana ulama berbeda pendapat. Maka dalam masalah khilaf, silakan Anda diskusi, tapi tidak boleh saling mengingkari. Gontok-gontokan, saling mendolimi, tidak boleh, apalagi sampai pukul-pukulan, tidak dibolehkan. Atau khilafnya itu, masalah khilafnya itu namanya ijtihadiyah. Masalah baru yang muncul zaman sekarang, nggak ada zaman Rasulullah itu. Sehingga apa? Pintu terbuka lebar karena nggak ada dalilnya zaman dulu itu. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Maka kalau seperti ini,
Ini lebih tidak dibolehkan untuk saling memaksa. Sehingga apa? Yang perlu kita dudukkan itu masalah apa gitu. Anda khilaf misalkan, juluki orang lain ini bid'ah ini masalah ini. Pertanyaan, Anda tahu nggak ini masalah apa yang Anda bid'ahkan itu? Anda berani nggak bid'ahkan Imam Nawawi? Anda berani nggak bid'ahkan Imam Syafi'i itu? Nggak main-main itu. Anda mengatakan ini bid'ah, nggak ada sama Rasulullah itu. Iya, tapi ulama berbeda pendapat nggak itu? Ketika ulama berbeda pendapat itu hati-hati itu. Nggak sembarangan Anda itu mengatakan sesuatu yang ulama itu berbeda pendapat. Sehingga hati-hati. Maka intinya itu apa? Anda itu harus tahu masalah yang Anda khilafkan itu masalah apa itu. Ini masalah apa sih sekarang yang kita ributkan itu masalah apa itu? Terkadang itu banyak masalah-masalah yang kita ributkan, padahal itu adalah masalah khilafiyah. Bahkan terkadang apa? Masalah yang baru zaman sama Rasulullah nggak ada itu. Contohnya masalah yayasan. Zaman sekarang sudah pudar ini, masalah ini sudah hilang. Zaman dulu awal-awal ributnya Salafi itu, masya Allah, masalah yayasan luar biasa itu. Masalah yayasan nggak main-main. Bahkan sampai ada pondok pesantren bubar muridnya itu gara-gara masalah ini. Masalah yayasan. Jadi nggak main-main itu. Zaman awal-awal ngeri masalah yayasan itu. Setelah itu apa? Pudar masalah itu. Kenapa? Masalah baru zaman Rasulullah nggak ada gitu. Demikian juga pernah rame masalah televisi. Ketika muncul televisi sunnah itu, akhirnya ada ustadz yang ngisi di situ. Oh, rame juga itu. Ini bid'ah ini. Demikian ini gambar yang haram ini dan yang lainnya itu. Kita katakan televisi, ini masalah yang baru zaman Rasulullah nggak ada gitu. Sehingga ketika masalah yang baru, pintu istiadat terbuka lebar sekali itu. Demikian juga setelah itu apa? Muncul lagi masalah itu, masalah foto HP dengan HP ini. Ketika kita foto itu, apakah kita termasuk menggambar? Rame juga dulu sampai akhirnya apa? Ada kelompok yang mengharamkan KTP itu. KTP saja diharamkan itu. Coba bayangkan itu, nggak main-main itu. Salafi lagi itu. Salafi sejati istilahnya kalau zaman dulu itu. Ini salafi sejati. Sampai mereka nggak mau bikin KTP. Kenapa? Karena ada fotonya, foto haram gitu katanya gitu. Foto haram itu. Sampai akhirnya apa? Nggak bikin KTP dan itu ada gitu. Bukan nggak ada itu. Cerita ini ada gitu. Ada itu. Kenapa? Karena foto itu hukumnya haram. Akhirnya apa? Nggak mau bikin KTP itu. Setelah itu apa? Nggak punya KTP susah semuanya itu. Mau bikin SIM nggak bisa, mau nikah nggak bisa, mau ini nggak bisa itu. Akhirnya yaudah kita sekarang bikin KTP. Lah sekarang foto boleh nggak? Ya sekarang boleh itu karena kita terdesak itu. Ya alhamdulillah itu gara-gara terdesak kamu sadar juga itu. Masalah foto saja ulama berbeda pendapat. Kenapa masalah baru kan gitu? Apakah saya ketika foto orang jediar pakai tinggal nekan tok foto tek kan gitu loh. Tinggal saya nekan tok tek. Apakah itu termasuk menggambar? Sulaiman matan bukan. Itu seperti kaca gitu loh. Sekarang ketika Anda ngaca depan itu gambar saya nggak itu? Bukan gambar, itu pantulan cahaya kan gitu. Itu bukan gambar, karena persis namanya orang menggambar yang diharamkan itu kan menyerupai kan itu. Kita menggambar orang itu kan menyerupai gambaran nyata kan gitu. Kita menyerupai dengan gambaran kita, itu yang diharamkan. Kalau itu kan bukan menyerupai sama plek kan gitu. Itu cuma pantulan cahaya kan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mulai pudar lagi masalah ini. Setelah itu masalah apa? Masalah pemilu rame lagi itu. Setelah itu apa? Mulai pudar lagi masalah pemilu, masalah baru. Anda yang mengatakan ini haram pun mana dalilnya yang mengharamkan itu? Ada nggak Al-Quran dan hadis yang mengharamkan pemilu itu mana? Ada nggak itu? Demokrasi haram itu mana dalilnya itu? Masalah baru juga, kenapa diributkan kan itu? Jadi apa? Masalah-masalah yang baru, yang sebenarnya khilaf ini masalah yang baru nggak ada sama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Pintu ijtihad lebih terbuka. Sehingga maksudnya itu apa? Terkadang itu bodoh terhadap masalah yang kita khilafkan. Ini masalah apa yang kita khilafkan itu? Atau yang kedua itu bodoh terhadap pendapat Anda sendiri itu. Anda pendapatnya A, kalau ditanya loh, kenapa Anda pendapatnya A itu? Ya karena salafis seperti ini tuh. Lah kenapa salafis seperti itu kan itu? Ya pokoknya kayak gini tuh loh. Terkadang itu, ini nyata, ini bukan sesuatu yang nggak terjadi, nyata. Salafi itu sering sekali ya di teman-teman kita ini. Sering sekali kalau juluki orang-orang awam, mereka nggak punya dalilnya pokoknya misalnya mereka itu. Padahal Anda pun juga seperti itu juga itu. Ya kan? Anda pun sama juga kalau ditanya kenapa Anda seperti yus pokoknya kayak gini tuh. Nah, Anda jenggoten itu. Katanya yang nggak jenggoten itu dalilnya pokoknya, jenggoten juga sama juga pokoknya juga dalilnya itu. Sama-sama pokoknya juga kan dalilnya itu. Terkadang Anda ketika menguatkan pendapat itu pun dalilnya nggak tahu itu. Sebenarnya itu apa? Sebenarnya itu mereka itu taklid, cuma mereka itu ya namanya itu nggak mau terus terang gitu. Kalau ditanya itu Anda mengatakan pendapat itu mazhab Syafi'i itu yang di masalah kita itu mereka itu taklid buta mereka sama mazhab itu. Kalau Anda enggak taklid tuh. Ya enggak, saya kan dalilnya hujah. Hujahnya apa itu? Oh, Ustadz itu ngatakan seperti ini. Anda taklid juga kan rupanya man. Pendapatnya kan Ustadz A, Ustadz B juga itu. Kalau Anda ngikuti Ustadz A, masyarakat ngikuti ulama Imam Syafi'i, kenapa masyarakat kan gitu loh?
Kecuali kalau Anda dalil, oh ini dalilnya kok, ayatnya seperti ini, bunyinya seperti ini, hadisnya Bukhari Muslim, lafadznya kayak gini. Berarti Anda pakai hujah itu. Kebanyakan kita itu apa? Sebenarnya itu kita juga taklid juga itu. Teman-teman salafi ini kebanyakan teman kita mayoritas itu ya ahli taklid juga itu. Tapi taklidnya sama Ustadz A, taklidnya sama Ustadz B, kemudian dibungkus dalam bentuk apa? Hujah. Saya punya hujah itu. Hujah saya, kamu apa? Ya Ustadz A ngomong kayak gini, Ustadz B ngomong seperti itu. Apalagi yang anehnya apa? Kalau debat di media sosial itu, hujahnya apa? Hujahnya itu copy paste. Ngambil dari YouTube, ceramahnya Ustadz di share ini ya, ceramahnya Ustadz ini share itu. Mana dalil kamu? Nah, ini ceramahnya Ustadz ini. Ini juga taklid juga itu. Masalahnya taklid sama dengan orang awam, nggak ada bedanya kan gitu loh. Yaitu cuma share-sharean saja itu. Akhirnya ternyata apa? Share-shareannya itu nyasar kamar sebelah itu. Akhirnya apa? Copy paste kamar sebelah itu. Masya Allah, kamarnya orang saja di copy paste kan gitu loh. Dan itu yang terjadi di kita mayoritas itu sebenarnya ahli taklid, cuma dia itu malu-maluan gitu loh. Malu-malu kucing gitu istilahnya itu. Kalau masyarakat kita jelas, mereka kenapa dalilnya? Karena mazhab Syafi'i kayak gini, selesai urusan mereka kan. Kalau kita itu karena ngalor itu, oh kita itu punya hujah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Luar biasa awal-awalnya itu. Ketika ditanya, mana hujahnya? Al-Qurannya mana? Hadisnya mana itu? Ya ustadznya itu ngomong di YouTube kayak gitu. Masya Allah, di YouTube lagi ngomongnya itu. Luar biasa kan, dan itu terjadi. Oleh itu kalau kita di grup WA itu, fenomena ini itu Masya Allah itu sering sekali terjadi itu. Dalilnya apa? Copy paste, dalilnya itu. Kalau seandainya cuma copy paste itu jadi hujah, ya semua jadi ulama semua itu kita itu. Kan paling pintar kita itu copy paste kan paling pintar itu. Buka YouTube, tinggal buka ini masalah kuno subuh, keluar semua itu ceramah-ceramah Ustadz itu. Copy paste ini, copy paste itu. Ya luar biasa semuanya jadi ulama, syekh-syekh Google semua kan seperti ini kan itu. Jadi nggak usah ngafal Quran, nggak usah ngafal hadis, nggak usah belajar fikih, nggak usah belajar bahasa Arab, nggak usah tinggal buka YouTube selesai. Ketemu semua, buka Google semuanya keluarnya ilmu semua itu. Kalau itu jadi hujah, ya semuanya jadi ulama itu. Dan itu yang jadi masalah itu kayak gitu. Jadi terkadang itu apa? Hujahnya antum pun masih membingungkan itu. Antum punya masalah, antum punya hujah, antum pun sebenarnya bodoh terhadap masalah itu. Antum itu nggak paham yang Anda permasalahkan itu, Anda saja itu nggak tahu itu terkadang itu. Kemudian yang ketiga itu bodoh terhadap hujahnya orang lain. Dan itu mayoritas. Kata Imam Syekhul Islam tadi mengatakan mayoritas masalah dalam masalah khilaf itu kita itu tutup mata dari hujahnya orang lain. Kita nggak pernah tahu itu terhadap apa yang kita lemahkan. Pendapat ini lemah itu. Pertanyaan, Anda pernah belajar nggak? Anda saja nggak pernah belajar itu. Anda ketika mengatakan misalkan mazhabnya Imam Syafi'i itu lemah. Pertanyaan, Anda pernah belajar nggak itu mazhab Syafi'i itu? Mayoritas ulama al-hadis itu mazhabnya Syafi'iyah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Apakah mereka nggak tahu? Mereka bermadzhab Syafi'i itu mereka itu. Dan mereka ulama-ulama al-hadis. Nggak main-main mereka itu. Mereka mazhabnya Syafi'i. Sehingga apa? Anda ketika mengingkari sesuatu, melemahkan sesuatu, pelajari dulu yang Anda lemahkan. Kalau nggak tahu, diam saja. Kalau nggak tahu, diam saja. Kalau Anda ngikuti pendapat Ustadz A, sudah ikuti itu. Tapi jangan melemahkan pendapat yang lain yang Anda belum pelajari. Yang jadi masalah itu apa? Anda belajarnya cuma sama satu Ustadz A, Anda lemahkan pendapat Ustadz B. Padahal Anda nggak pernah belajar sama Ustadz B itu. Nah, jadi masalah itu. Anda melemahkan sebuah mazhab, Anda nggak pernah belajar mazhab itu. Dalilnya apa mereka itu? Hujahnya apa itu? Jadi perlu kita itu, maksudnya itu sekarang itu kita lebih dewasa dalam masalah khilafiyah itu kita lebih dewasa. Setelah saya mengatakan kedzaliman dan kebodohan. Kedzaliman itu pertama karena niat yang jelek. Kalau sudah niatnya jelek, mesti akan menzalimi dalam masalah khilafiyah itu. Kemudian yang kedua kebodohan, itu pondasi segala kejelekan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Kami telah tawarkan beban amanah kepada langit dan bumi. Semuanya enggan. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya tidak mau memikulnya itu karena berat sekali tanggung jawabnya itu. Wa hamalahal insan. Tetapi setelah itu muncul manusia dan mereka mau memikul amanah itu. Innahu kana dzaluman jahula. Dan manusia itu memang zalim, benar-benar sangat zalim dan sangat jahul, sangat-sangat bodoh mereka itu. Dan kezaliman dan kebodohan itu sumber malapetaka semuanya itu. Syekhul Islam juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa, sedangkan kejelekan maka sumbernya adalah dari kejahilan dan kezaliman. Beliau juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa juga, dan penyebab utama yang menjerumuskan manusia ke dalam kejelekan adalah kejahilan dan tidak mengetahui bahwa kejelekan itu akan membinasakan mereka dengan kebinasan yang pasti. Nah, jadi intinya itu penyebab rusaknya khilaf, yang mana khilaf itu bisa menjadi sesuatu yang indah karena sumber ilmu terbuka semuanya dalam masalah khilafiyah. Tapi akan menjadi malapetaka, akan menjadi sumber masalah itu
karena niat kita yang tidak benar ketika khilaf. Kemudian kedua, karena kebodohan. Karena niat yang tidak benar dan karena kebodohan. Kalau ini kita bisa hilangkan, niat kita itu tuluskan, niat kita itu mencari kebenaran. Jadikan kita khilaf itu kayak slogannya seorang muslim. Seperti Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, ini slogannya dalam masalah khilaf. Perhatikan ini, penting sekali itu. Slogan kita sebagai seorang muslim itu apa dalam masalah khilaf? Yaitu, beliau kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, al-haqqu, dalam riwayat yang lain mengatakan, al-hikmatu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kebenaran, ilmu, itu adalah dhalatul mu'min. Barang hilangnya orang mukmin yang hilang. Barangnya orang mukmin yang hilang. Barang hilang. Seperti antum punya dompet jatuh. Antum pulang kehilangan dompet itu. Aina wajadaha akhadhaha. Dimanapun Anda mendapatkan dompet itu pasti akan diambil. Kenapa? Barang kita gitu. Hatta yang membawa itu musuh kita. Orang yang lagi ribut sama kita itu, gontok-gontokan sama kita. Kita pulang ke rumah, dompet kita ketinggalan di situ. Tiba-tiba datang ke rumah kita membawakan dompet kita. Oh, enggak, itu bukan dompet saya itu. Saya enggak mau ngambil dompet itu karena kamu yang membawa itu. Kan kita enggak mungkin seperti itu juga itu. Gara-gara orang lain yang membawakan itu enggak kita sukai, akhirnya kita tolak kebenaran. Jangan. Maka kita jadikan kebenaran itu kayak barang hilangnya kita. Kita punya barang hilang, kita punya permata, kita punya harta yang mahal dan itu hilang. Setelah itu ada orang yang membawakan kepada kita, maka kita akan mengambil di mana saja, siapa saja yang membawakan kebenaran itu. Maka patokannya seperti, kalau kita punya slogan masalah khilaf itu seperti ini, niscaya niat kita itu tulus mencari kebenaran. Datangnya dari mana, siapa saja, selama dia itu yang diucapkan benar, maka akan saya terima. Selama kebenaran itu memang benar-benar itu adalah kebenaran. Hatta yang membawa iblis. Sampai Rasulullah SAW itu ketika bicara masalah ayat kursi itu, Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Benar. Iblis itu, syaitan itu ucapannya dalam masalah ini benar. Bahwasanya keutamaan membaca surat Kahfi itu, siapa yang baca di pagi hari, Allah akan menjaga sampai sorenya. Siapa yang baca sore hari dijaga sampai paginya sehingga tidak ada syaitan yang bisa mendekati. Maka Rasulullah mengatakan itu ucapan yang benar. Wa huwa kadzub, tapi dia itu pendusta. Itu apa? Syaitan. Jangan sampai gara-gara dia itu orangnya itu membawa kebenaran itu bukan orang yang kita anggap. Setelah itu apa? Kebenaran itu kita tolak. Kalau kita menolak kebenaran karena orangnya itu, maka berarti kita itu termasuk orang yang sombong. Dan sombongnya kita itu paling berat. Karena sombong yang paling parah itu sombong kepada Allah Ta'ala. Kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kita tolak kebenaran yang datang dari Allah gara-gara orang yang membawa itu. Berarti kita itu sombong dari pengirim undangan. Ada orang ngirim undangan kepada kita itu. Karena yang bawa undangan yang dikirim, yang mengirimnya itu, yang dikirim itu, saya punya hajatan. Kemudian saya ngundang orang yang saya utus untuk membawa undangan itu si A. Datang kepada antum, kemudian antum gak menerima kebenaran karena orang A itu yang membawa itu. Maka bos saya pun marah juga, kurang ajar itu. Anda jangan melihat yang membawa undangan, lihat saya itu yang undang itu. Ya kan? Jangan gara-gara yang bawa undangan itu si A, gara-gara setelah itu kamu tidak mau menerima undangan saya itu, kurang ajar itu. Saya akan marah itu. Demikian juga Allah Ta'ala. Allah itu mengundang kebenaran, mengundang surga itu. Kita itu ada undangan surga itu. Siapa yang membawa? Nabi Muhammad. Sampaikan kepada ulama. Ulama kepada murid-muridnya mereka. Sampai kepada kita itu. Jangan sampai kita tolak kebenaran gara-gara yang membawanya kepada kita itu. Berarti apa? Kita sombong kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan ketika menyebutkan sombong itu, yaitu Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haqqi. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Maka jangan kita sombong gara-gara yang membawa itu bukan kelompok kita, bukan ustadz kita, atau karena dia itu punya masalah dengan kita, sampai akhirnya bahwa kita tutup mata dari kebenaran itu. Maka kalau dua perkara ini sudah hilang, yaitu niat yang jelek dan kebodohan itu sudah kita hilangkan, niscaya perbedaan itu akan kita bingkai menjadi sebuah tujuan yang sangat indah itu. Sehingga apa? Biarkan orang muslim itu, orang non muslim itu melihat Islam itu indah pada khilafiyah yang ada di antara mereka itu. Jangan apa? Gara-gara khilaf sampai akhirnya apa? Orang non muslim itu membenci Islam karena khilafnya mereka. Kenapa? Karena khilafnya itu sudah gak indah itu. Khilafnya itu sudah gak indah. Maka jadikan perbedaan mereka itu sesuatu yang sangat indah. Akhirnya apa? Orang muslim itu takjub dengan khilafnya yang ada di antara kaum muslimin. Kenapa? Mereka berbeda pendapat, tapi mereka itu saling bersaudara. Kenapa? Niatnya mereka benar, dan mereka itu punya ilmu terhadap khilafnya mereka itu. Sampai di sini kita sudah selesaikan 9 kaidah. Nanti kita lanjut lagi kitab Syekhul Islam Iqtidaus Shiratal Mustaqim.
kita selesaikan karena bagus. Saya sebutkan kitab ini dulu karena nanti semua yang saya bahas ini ada di kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim. Sehingga nanti kita baca kitab aslinya, setelah itu kita jelaskan sedikit. Baru nanti kita akan masuk di kaidah yang ke-10. Terakhir, ini kaidah yang paling penting. Paling penting untuk mendudukan diri kita. Kita itu siapa? Anda itu siapa itu? Sehingga manusia itu nanti memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Dan setiap orang itu harus tahu kedudukan dia. Dia itu, Anda itu siapa itu? Itu terakhir nanti insya Allah paling penting itu. Pembahasan nanti insya Allah kita panjangkan sedikit pembahasan yang ke-10. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.